Puji Tuhan. Saya senang banget saudara ya. Setelah 2 minggu kita ibadah online karena situasi yang tidak memungkinkan kita. Dan kita coba mengambil langkah bijaksana. Tapi kita tetap enjoy dengan ibadah online kita. Kita sudah diberkati dengan pembicara-pembicara dari Indonesia. Dan saya pun diberkati Tuhan. Namun lebih dari itu, fellowship itu atau persekutuan orang-orang percaya itu sangat bermakna, sangat penting ya. Itu adalah panggilan sorga buat kita. Jadi berbahagialah kita, Anda yang bisa beribadah face to face pada hari ini. Tentu saja untuk teman-teman yang mengikuti dari rumah melalui platform yang berbeda. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sore hari ini saya coba bicara tentang sama dengan apa yang saya sampaikan di Jemaat Gold Coast tadi pagi. Bermegah di dalam salib Kristus. Kita tidak saja bermegah olehnya, tapi kemegahan kita ada di dalamnya. Itulah poinnya ya. Kita bermegah tidak hanya kita bermegah olehnya, tapi kita bermegah karena kita mengalami, kita hidup di dalamnya. Jadi pesan firman Tuhan buat kita adalah bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi kemegahan kita. Ya, itu poin pentingnya. Kemudian saya memberi subtitle di situ, Yesus yang disalibkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memahami tentang Tuhan di dalam hidup kita adalah hal yang serius. Ya. Perjalanan iman kita semua, perjalanan Anda, keputusanmu untuk datang beribadah hari ini sebagai bentuk keputusan iman itu penting untuk kualitas rohanimu. Penting untuk kedewasaan imanmu. Dan itu bermakna di sorga. Allah melihat, Allah memperhatikan, bahkan malaikat sorga pun mencatatnya. Di samping itu saudara, di samping sebuah perjalanan dewasa di dalam iman, maka setiap bentuk keputusan dan tindakan iman kita melalui ibadah dan aktivitas rohani lainnya, sesungguhnya di dalamnya memiliki daya rohani yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya, kekuatan kita sebagai keluarga Tuhan, kekuatan kita sebagai komunitas gereja, dan kekuatan untuk semua orang. Ya, penting memahami hal ini sebab ini menunjukkan bagaimana kita memahami dan mengenal Tuhan sebenarnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Haleluya, puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 14. Firman Allah berkata begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan. Kenapa penting kita bermegah? Ya. Dan kemegahan itu bukan tentang siapa kita, apa yang ada di dalam kita, atau apa yang kita lihat di sekitar kita. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dengan kesadaran rohani berkata, aku mau bermegah, tapi aku hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Jadi ada kekuatan di dalam salib itu. Ya, nanti kita akan lihat kemudian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
hari-hari ini kita melihat bahwa semua struktur atau setiap sistem yang sedang dibangun oleh dunia ini satu persatu sedang tumbang, ya, sedang tumbang. Saudara, saya ingat peristiwa Menara Babel. Bagaimana manusia berusaha membangun kejayaannya dengan membangun sebuah menara, ya, yang sebisa mungkin sampai di langit. Itu cita-citanya. Itu kebanggaan manusia pada zaman itu. Lalu Tuhan melihat, Alkitab katakan, dan Tuhan katakan begini, mulai saat ini, ya, kira-kira Tuhan kata mulai saat ini setiap kebanggaan, keangkuhan yang coba dibangun oleh manusia itu dibatasi. Itu dibatasi. Supaya manusia tidak jatuh di dalam kebanggaan dirinya. Tapi kita akan lihat lebih jauh itu nanti kemudian. Ya. Hal pentingnya adalah aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan keteladanan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Dia berkata begini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tentu hal-hal yang lain di dalam hidup ini adalah penting. Penting kita memiliki hubungan satu dengan yang lain. Penting kita bekerja. Penting kita hidup di satu lingkungan sosial dan berinteraksi dengan yang lain. Atau penting kita berprestasi di area profesi kita masing-masing. Semua itu tentu penting. Tetapi di sini Rasul Paulus dia menekankan bagaimana pilihan hidupnya dibandingkan dengan hal-hal penting yang menjadi bagian manusia di dunia ini. Bahkan dia berani berkata bahwa aku memutuskan untuk tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Keinginan untuk tahu tentang Yesus lebih dalam. Keinginan untuk tahu tentang Yesus lebih serius. Ya. Karena sejauh kita memahami, sejauh kita mengenal Tuhan, maka sejauh itulah kita menambahkan di dalam kehidupan rohani kita. Kedewasaan kita, kekuatan kita, ya, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saya katakan tadi bukan berarti bahwa ketika Rasul Paulus berkata, aku memutuskan tidak mengetahui apa-apa, lalu kemudian kita meninggalkan semua tanggung jawab sosial kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia. Bukan itu pesannya. Pesannya adalah bagaimana kita memposisikan, meletakkan prioritas dari kehidupan kita yang sebenarnya, yang harus terus dihidupkan di dalam diri kita setiap hari, bahwa pengenalan akan Tuhan itu hal yang penting buat kita. Terus, Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 3 katakan begini. Karena kitalah yang orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Rasul Paulus berkata tidak hanya tentang dirinya, tapi dia katakan tentang kita. Orang-orang percaya yang bermegah di dalam Kristus Tuhan. Kita orang-orang percaya yang harus sadar bahwa kita harus memiliki kebanggaan, rasa bangga. Kita harus memiliki kemegahan kita tentang hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui salib Kristus, di mana Yesus telah mengerjakan semua itu, mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita oleh anugerahnya, dan bermegah dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan yang lain menggunakan kata our joy in Messiah, juga rejoice in Christ. Ya, bermegah dalam Kristus Yesus artinya rejoicing in Christ. Nah,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi orang percaya yang hidup. Gitu. Ibarat kehidupan iman itu kita seperti terang. Apakah terang itu adalah terang yang sekedar menyala, atau yang mati dan hidup mati, atau terang yang benar-benar berdampak luas gitu loh. Terang yang bright gitu. Itu yang sebenarnya yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan. Bukan sekedar sudah ke gereja, bukan berhenti di situ. Tapi Paulus firman Allah jelas menekankan kita harus lebih jauh dari sekedar menjadi orang percaya. Kita harus lebih jauh dari sekedar menikmati pada satu momen kebahagiaan tertentu. Tetapi kita harus sampai pada satu titik pengalaman rohani untuk tetap aku bangga. Kita merasa bangga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bermegah karena kita adalah orang yang percaya. Kita memiliki Kristus. Saudara, cara hidup rasul-rasul di zaman gereja mula-mula. Suatu pilihan pelayanan yang tidak mudah di zaman gereja mula-mula. Kekristenan itu menghadapi perjalanan iman yang sangat berat, saudara. Yang setiap hari mereka dibayang-bayangi dengan ancaman, dibayang-bayangi dengan hukuman, ya. Bahkan banyak di antara mereka harus menjadi syahid karena sebuah komitmen iman. Hari-hari ini kita menghadapi suasana atau kita ada di masa-masa yang dalam tanda petik sukar atau sulit karena kita serba terbatas dalam banyak hal. Ada kebebasan di dalam diri kita yang seolah-olah diambil secara paksa dari diri kita. Seolah-olah seperti itu. Tapi kita menerima itu sebagai kebijaksanaan. Bukan dosa, kebijaksanaan dunia. Wisdomnya dunia. Ya tentu saja supaya kita karena masih tingginya tingkat penyebaran di daerah kita, maka pemerintah tentu saja harus memilih sikap itu. Tapi sebagai manusia yang merdeka, seolah-olah ada bagian di dalam diri kita yang diambil. Saudara, apa sebenarnya menjadi kebutuhan manusia hari-hari ini? Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan perlindungan. Nah, saya kembali kepada kehidupan rasul-rasul di masa di gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41. Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rejoicing that they were counted worthy to be saved for his name. Saudara bayangkan kehidupan iman yang seperti ini. Saya percaya ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Yang harus terbangun secara permanen di dalam diri kita, bahwa kita harus bertumbuh kepada kemegahan. Dari kehidupan beriman kita, perjalanan beriman kita, apapun resikonya. Apapun resikonya. Tentu kita berdoa, Tuhan, kalau boleh berikan kami perlindungan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya, Tuhan tidak mengajar kita kemudian seolah-olah kita eksklusif terlepas dari semua persoalan-persoalan dunia ini. Tidak. Sekalipun itu dimungkinkan dalam kehendak Tuhan.
Tetapi di dalam fakta Alkitab, bahwa ada banyak pengalaman hidup manusia, Allah seolah-olah dengan sengaja mengizinkan manusia yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ada pada masa yang sulit, masa yang sukar, untuk apa? Orang yang tidak percaya mengalami masa sukar, orang yang percaya mengalami masa sukar. Dua-duanya mengalami masa sukar, untuk apa? Supaya di dalam masa sukar, orang percaya akan bisa terus mengandalkan Tuhan dan memandang kepada kekuatan Allah. Lalu orang yang tidak percaya dapat melihat kepada orang percaya bagaimana dia mengatasi masalahnya. Supaya orang yang tidak percaya dapat meneladani kehidupan orang percaya ketika dia menghadapi masa yang sulit. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, di dalam banyak pengalaman dalam firman Tuhan, masa-masa yang sukar seolah-olah menjadi masa yang terbaik untuk Tuhan bisa mendapatkan seruan yang tulus. Ya kan? Kalau masa-masa sulit, masa-masa sukar, coba saudara lihat doa saudara. Ya, coba kita lihat ke belakang. Waktu kita dalam masa-masa yang sangat sulit, kita ukur doa kita. Doa kita menjadi doa seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita yang baru saja para COVID-19 warriors, saudara, ya. Di masa-masa sulit kemarin kita berdoa. Kita berdoa seolah-olah kita berdoa ada menjadi doa yang seperti belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena kita seperti sedang dihadapkan pada satu keadaan apa? Kalau mungkin hal yang lain kita sudah tahu, tolong ke kemis beli obat namanya ini. Kita baca, oh ya obat ini khusus buat ini, tapi kalau ini enggak ada obatnya. Sudah paling cuma disuruh apa? Panadol, vitamin, istirahat, minum air putih yang banyak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berarti bahwa kita bebas dari persoalan. Tidak berarti bahwa kita bebas dari kesukaran. Ada masa Tuhan izinkan kita melalui masa itu untuk apa? Untuk kita dapat melihat di dalam diri kita. Untuk kita dapat seperti para rasul-rasul. Waktu mereka ada di masa sukar dan mereka mampu melalui masa sukar itu. Saudara, para rasul-rasul pada waktu mereka ada di mahkamah agama. Saudara tahu, mereka dihadapkan pada ancaman hukuman mati sebenarnya. Mereka dihadapkan pada ancaman hukuman paling tidak penjara. Tapi mereka melalui itu, bahkan setelah itu Alkitab berkata mereka bergembira. Wow. Ini sebenarnya yang mau dibangun, yang mau dikonstruksi dalam kehidupan pelayanan kita di tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan saja pada satu situasi ketika kita susah. Kita bersyukur bukan saja pada situasi ketika kita senang. Tapi bersyukur sebagai lifestyle kita. Artinya ucapan syukur kita tidak dipengaruhi karena situasi plus minus tadi. Tapi ucapan syukur kita itu bertumbuh sebagai suatu bagian yang permanen, yang adalah bagian dari kehidupan iman, karakter rohani kita. Dan itu adalah representasi dari iman di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan. Dan sekali lagi kekuatan itu ada di dalam dirimu. Di dalam dirimu, di dalam hidup kita ada Yesus. Di dalam hidup keluargamu ada Yesus. Di tempat pekerjaanmu karena engkau ada di situ, ada Yesus. Ada Yesus. Dan di situ ada daya rohani yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain selain dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu adalah kekuatan. Itulah kekuatan. Hal-hal seperti ini yang ada di dalam diri Rasul Paulus
Hal-hal seperti ini yang ada di dalam diri para rasul-rasul. Untuk mereka berjalan di dalam iman apapun pengalamannya. Mereka terus melangkah dalam iman. Mereka facing difficult situation setiap hari. Tapi setiap langkah mereka, saya mau katakan, mereka bermegah dalam setiap langkah iman mereka. Ada kebanggaan. Alkitab katakan, mereka merasa bangga karena mereka layak. Aduh, saudara. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Katakan amin. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Perhatikan, bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau baca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita, saudara ya? Tentu kalau ditanya mau nggak menderita, tentu semua kita akan berkata tidak mau, tidak mau, tentu pasti itu. Tapi di dalam pengalaman hidup kita, ada banyak pengalaman pahit di dalam hidup kita. Memang itu pengalaman tidak kita undang, tapi tiba-tiba aja hadir di dalam perjalanan kita. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan, kalau tuh ada masa-masa pahit di dalam hidup kita, Tuhan mau ingatkan loh saudara, kalau tuh ada masa-masa sulit dalam hidup kita, itu privilege. Loh, Alkitab katakan sudah, di dalam terjemahan yang lain digunakan the privilege for them. Ya, digunakan kata privilege. Sebab kita mengalami masa-masa seperti itu. Tidak saja dikatakan, tidak saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk menderita untuk Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa waktu yang lalu saya telepon dengan teman saya hamba Tuhan. Yang punya pengalaman pelayanan lebih senior. Dan diceritakan bahwa di tempat pelayanan juga banyak jemaat yang mengalami yang terdampak secara langsung. Tapi satu hal menarik dia katakan begini. Bahwa iya banyak yang kena. Ada beberapa hamba Tuhan juga yang kena. Dia katakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita kena. Tapi kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Gitu loh saudara. Kita tidak apa-apa. Kita dapat. Tapi kita percaya Tuhan sembuhkan. Jadi perjalanan iman kita bukan berhenti kepada kita harus tidak boleh mengalami. Padahal ada saatnya Tuhan memang dengan sengaja mengizinkan kita mengalami. Nah pada pengalaman seperti ini dibutuhkan kedewasaan iman yang baru berkata, tidak apa-apa kita ngalami. Tapi kita percaya Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Amin. Tuhan pasti tidak akan melepaskan kita untuk kemudian seolah-olah kita dibiarkan tanpa adanya pertolongan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Saudara, sebagai gembala yang saya ingin hidupkan, yang saya ingin ingatkan kepada jemaat, baik jemaat Gold Coast maupun jemaat Brisbane, adalah menyadari bahwa kita ini bukan sekedar saya members di gereja. Bukan sekedar itu. Kesadaran bukan saja saya members dari gereja. Tidak. Kesadaran kita tidak hanya sekedar saya orang Kristen.
Kesadaran kita tidak hanya sekedar, oh ya hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi kesadaran kita harus terus bertumbuh kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Sampai kita dipuaskan. Sampai kita benar-benar bersuka cita. Sampai kita benar-benar rejoicing in the Lord. Itu panggilan dalam perjalanan iman. Apapun pengalaman fisik kita. Tapi manusia rohani kita dapat senantiasa bergembira di dalam hati kita. Karena mengalami Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Jangan kecewa ketika kita atau Anda dihadapkan dengan masalah yang sulit. Jangan kecewa kalau kita dihadapkan pada suasana yang berat. Kalau Tuhan izinkan kita melalui lembah kekelaman, itu hanya bagian sepersekian dari perjalanan hidup kita untuk sampai kepada tujuan mulia di dalam Tuhan. Kalau kita harus merasa sakit, Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan pasti akan sembuhkan. Haleluya. Itu iman. Itu iman. Tidak apa-apa. Itu iman. Anda mungkin berkata begini, ya tak mungkinlah kita akan punya iman seperti rasul-rasul. Di zaman itu mereka punya tantangan. Hari ini kita juga punya tantangan. Tentu tantangannya berbeda. Makanya kita harus mempersiapkan iman. Persiapkan iman. Dunia sekarang, kita seolah begini. Dunia sedang menyatakan, seolah-olah sedang menyatakan perang dengan sikap iman. Dunia sedang menyatakan atau memilih bertolak belakang dengan pilihan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah. Ada banyak paham yang berkembang yang menjadi ciri manusia modern hari-hari ini. Di mana kemegahannya mungkin dia datang dari keluarga Kristen, keluarga orang percaya yang sebelumnya orang tuanya adalah orang yang bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah bergenerasi kemudian, generasi ini kehilangan kemegahannya kepada Tuhan. Ada salah satu ciri manusia modern yang disebut humanisme. Yang paham yang terlalu mengagung-agungkan kemanusiaan. Ya, prestasinya. Yang benar-benar memisahkan manusia, bahkan menanamkan sebuah filosofi yang menanamkan di dalam pikiran manusia bahwa engkau adalah Tuhan atas dirimu sendiri. Tidak ada yang lain. Sebuah filosofi yang menanamkan di dalam pikiran manusia bahwa semua hidup ini adalah semuanya adalah tentang dirimu. Dirimu tentang dirimu. Engkau adalah Tuhan atas dirimu. Kemudian berkembang kepada paham dan filosofi yang lain. Yang disebut hedonisme. Manusia yang secara berlebihan memuaskan keinginan, mencari dan memuaskan keinginan dirinya sendiri. Secara berlebihan. Semakin jauh dari prinsip kembali kepada kemegahan Kristus. Semakin jauh. Nah, yang paling dekat istilah dengan kita adalah narsisme. Mencintai diri sendiri secara berlebihan. Mencintai diri sendiri secara berlebihan. Dan ciri-cirinya bisa terlihat itu. Mungkin kita banyak kali gagal. Tapi kita harus mengerti.
Firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting di hidup kita, yaitu perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan iman kita harus sampai kita bermegah. Sadar sampai kita harus bermegah di dalam Kristus. Bermegah di dalam Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8, saudara bisa baca sendiri, tapi saya ada satu kalimat yang saya highlight di situ. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Rasul Paulus memiliki latar belakang yang bagus sekali. Tetapi dia sampai pada satu titik kedewasaan rohani, dia berkata bahwa jika semua itu dibandingkan dengan kesempatan mengenal Tuhan dengan benar, itu gak ada artinya. Itu penting. Tapi kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan, itu gak ada artinya. Dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Wow. Ini loh sebenarnya perjalanan rohani harus begini. Mengejar pribadi Tuhan sebagai satu-satunya kerinduan kita di dalam tujuan hidup kita beriman kepada Kristus. Ada gak? Kita harus berkata, hasratku harus berkata, Tuhan itu tujuan hidupku. Hasrat di dalam diri kita harus terus dihidupkan dan menghidupkan di dalam diri kita bahwa tujuan kita Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan. Bukankah rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan, dan dengan kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup kita, maka Kristus yang mengambil alih masa depan hidup kita. Itu poinnya. Rancangan Tuhan mulia. Dengan meletakkan diri kita di dalam Tuhan, maka dia bertanggung jawab dalam rancangan yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Miliki kebanggaan sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Anda. Nah, semua orang. Di tempat-tempat yang lain mereka harus beribadah secara tersembunyi. Tempat yang lain mereka dibatasi, mereka diancam dan lain-lainnya. Tapi kita punya kesempatan untuk dapat mengenal Tuhan dengan baik. Punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Punya kesempatan untuk mengekspresikan sukacita kita di dalam Tuhan. Punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Semua itu adalah untuk kita, untuk hidup kita. Tuhan dimuliakan tentu saja. Yeremia pasal 9, coba kita lompat. Yeremia pasal 9. Haleluya. Yeremia pasal 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tentu semua itu penting. Saya selalu katakan, kejarlah cita-cita, kejarlah prestasi, raih prestasi sebaik mungkin. Miliki lebih banyak dan lebih besar, why not? Tetapi kemegahan yang sebenarnya hanyalah milik Kristus. Kita boleh memiliki semua itu tadi. Tapi Alkitab sudah sejak awal katakan itu penting dalam hidupmu. Itu semua baik dalam hidupmu. Tetapi ketika kita harus bermegah, kata firman Tuhan, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bermegah karena yang berikut. Bermegah bahwa ia, haleluya, memahami dan mengenal aku. Ini loh. Kita bermegah karena kita punya kesempatan mengenal Tuhan.
Kita bermegah karena kita sangat terbuka, memiliki kebebasan untuk bisa memahami Tuhan. Dan itu harus jadi kemegahan kita, kebanggaan, kesukaan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang kedewasaan iman. Dan kalau kita sampai pada sebuah hasrat akan bermegah di dalam Kristus, maka itu menunjukkan kedewasaan rohani. Dan hanya orang yang memiliki kehidupan rohani yang dewasa, yang akan mampu bersyukur dalam segala keadaan. Hanya orang memiliki iman yang dewasa, yang mampu menikmati mengucap syukur sebagai lifestyle. Hanya orang yang dewasa rohani. Kalau bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Nah, langsung buka 1 Korintus 1 ayat 18, perhatikan baik. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang disebut akan binasa atau orang-orang bodoh yang akan binasa adalah orang-orang yang satu, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang memegahkan sesuatu atau apapun juga yang melebihi kemegahannya kepada Tuhan. Itu yang disebut orang bodoh yang binasa. Makanya penting untuk kita setting di dalam diri kita, dalam pikiran kita, di hidup rohani kita. Kemegahan kita adalah Yesus. Alkitab katakan berita tentang salib, berita tentang Yesus, berita tentang firman, berita tentang keselamatan. Untuk orang yang tidak merasa butuh keselamatan, untuk orang yang sudah cukup merasa bangga dengan dirinya, mampu dengan dirinya. Untuk orang seperti itu, maka berita tentang iman, berita tentang kedewasaan, berita tentang ucapan syukur, itu mungkin sebuah kebodohan. Tetapi Alkitab berkata, bagi kita yang diselamatkan, bagi Anda, bagi kita, bagi Anda, bagi kita semua, Anda yang beribadah dari rumah, bagi kita yang diselamatkan, berita tentang Kristus, berita tentang salib itu adalah kekuatan. Haleluya. Saya katakan tadi, kebutuhan dunia hari ini adalah kekuatan dan perlindungan. Pengenalan dan memahami Tuhan dengan benar akan membawa kita menerima firman itu, mengakui firman itu sebagai kebutuhan. Dan Alkitab katakan, setiap benih yang kita terima, firman Tuhan yang kita terima itu menjadi kandungan-kandungan atau muatan-muatan baru di dalam diri kita. Sehingga kita semakin kaya tentang Tuhan, semakin kaya tentang iman, semakin kaya tentang firman, dan semakin kaya kita tentang hal-hal rohani, maka semakin kuat kita di dalam Tuhan. Semakin kuat kita di dalam Tuhan, semakin mampu kita bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Dan Alkitab katakan, berita tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus adalah kekuatan. Kita nggak hanya bisa mendengar kekuatan itu, tapi kita harus menerima itu sampai kita benar-benar mengalami kekuatan itu. Kita tidak hanya tahu ada kekuatan di dalam Tuhan. Kita tidak hanya percaya ada kekuatan di dalam Tuhan. Tapi kita harus menerima bahwa kekuatan itu ada di dalam diri kita sampai kita mengalaminya sendiri. Kekuatan di dalam Tuhan. Berita tentang Yesus, berita tentang salib adalah kekuatan. Ini yang menjadi kebutuhan kita. Mazmur pasal 46. Ayat yang kedua. Baca sama-sama.
Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan itu tempat perlindungan. Iya, kita tahu Tuhan itu tempat perlindungan. Tapi sudahkah kita benar-benar mengalami ketika kita ada pada satu situasi yang sulit, lalu kita benar-benar merasakan bagaimana kekuatan itu kita terima dari Tuhan untuk kita dapat keluar dari suasana, dari situasi itu. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Gak ada tempat yang terbaik di dunia ini selain ibadah. Gak ada. Tidaklah tempat yang paling baik di dunia ini pada masa sulit dan sukar seperti hari ini selain ibadah. Di dalam ibadah kita temukan pribadi Tuhan. Di dalam ibadah kita menikmati Tuhan sebagai perlindungan kita. 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Alkitab tidak hanya sekedar mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di dalam dirimu dan Anda harus bangga dengan itu. Alkitab tidak hanya ingin mengingatkan bahwa kita sedang dalam perjalanan iman, di mana dalam perjalanan iman kita di-challenge dalam perjalanan itu, dan pada titik tertentu kita harus sampai bermegah karena Kristus. Alkitab tidak hanya sedang teaching kita itu, tapi Alkitab sedang mengajar kita untuk tidak memegahkan hal-hal yang bukan Tuhan. Alkitab sedang mengingatkan kita untuk tidak memegahkan hal-hal yang bukan Tuhan. Itu pesan penting buat gereja Tuhan hari ini. Sebab ada satu masa kekuatanmu tidak dapat menolongmu. Uangmu tidak dapat menolongmu. Apa yang engkau andalkan tidak dapat menolongmu. Orang-orang di sekitarmu tidak dapat menolongmu. Istrimu tidak dapat menolongmu. Suamimu tidak dapat menolong. Orang tuamu tidak dapat menolong. Anak-anakmu tidak ada yang dapat menolongmu. Ada situasi seperti itu. Dan kebutuhan kita pada titik seperti itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan jika kita melatih diri kita untuk sadar bahwa perjalanan ini perjalanan bersama dengan Tuhan. Apapun pengalamannya. Bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Perjalanan kita jalani. Apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Miliki kemegahan. Kalau bermegah karena imanmu. Bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Alkitab pesankan. Bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir zaman gereja Tuhan harus bertumbuh pada sikap militan seperti ini. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Ayat favorit. Haleluya. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Perhatikan baik. Saya baca yang di highlight. Tetapi orang yang mengasihinya, orang yang mengasihi, orang yang mengenal Tuhan, ya, yang mencari Tuhan, orang yang mengasihinya, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Wow. Orang yang mengasihi Tuhan, ia seperti matahari terbit di pagi hari, melalukan semua kegelapan, nggak ada. Terang yang bright, saudara. Dan itulah firman Tuhan buat kita. Jadi ketika kita bermegah di dalam Kristus Yesus, kita seperti terang matahari pagi yang menyinari dunia ini. Yang mengalahkan malam. Itu orang yang bermegah di dalam Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak Anda, jemaat Tuhan.
Jemaat GBD Brisbane, dan siapapun Anda yang beribadah mengikuti live streaming ini. Bermegahlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sedang membanggakan sesuatu, Anda pastikan bahwa kebanggaanmu tentang iman, perjalanan iman. Kebanggaanmu tentang Allah adalah perlindungan. Kebanggaanmu tentang Allah adalah jawaban. Kebanggaanmu tentang kasih Allah harus melampauinya. Saya tidak katakan mungkin Anda harus melepaskan ini. Tapi Anda boleh menikmati kepuasan dari prestasimu. Tapi kita harus menaikkan derajat kemegahan kita tentang Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Setiap Anda, saya tahu Anda punya pengalaman pelayanan di profesi Anda masing-masing. Tuhan menyayangi Anda. Berbangga karena Anda mengenal Tuhan. Berbangga karena memahami Tuhan. Kita menerima berita tentang Tuhan. Dan itu adalah kekuatan. Hari ini yang kita butuhkan adalah kekuatan di dalam Tuhan, bukan yang lain. Bermegahlah tentang Tuhan. Bukan tentang hal-hal lahir, tapi tentang Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.